Selamat datang semua. Perkenalkan, nama saya Ketama Chelsea Manuel selaku player esports dari Chicago Bulls. Dan saya ingin berterima kasih kepada kalian semua yang sudah mengklik video ini. Nah, pernah nggak sih kalian waktu pada saat memainkan game menjadi seperti orang ini? Sebenarnya saya juga pernah seperti mereka-mereka yang marah-marah di dalam game, menanyakan kenapa sih saya membuang banyak sekali waktu untuk memainkan game. Pernah kan kalian merasa lebih termotivasi untuk menyelesaikan sebuah quest di dalam game daripada tugas di dunia nyata? Ataupun lebih semangat mengumpulkan gold selama berjam-jam daripada menabung? Kalau pernah, kalian tidak sendirian. Saya ingin menunjukkan kalian membongkar, menggali mengapa sih game bisa begitu adiktif dan gimana sih cara memutar adiksi itu. Kunci dari semua kenapa di dalam otak kita. Ada dalam otak kita sebuah molekul kimia yang bernama dopamin. Banyak yang salah sangka dopamin bukan hormon rasa senang, tapi hormon motivasi. Game adalah sang grandmaster dalam menciptakan dopamin loop atau putaran dopamin yang buat kita masuk dan tidak bisa keluar. Mekanismenya sangat sederhana. Anda melakukan sebuah aksi, Anda mendapatkan sebuah hadiah. Otak melepaskan dopamin yang membuat Anda ingin lagi hadiah itu. Anda jadi termotivasi untuk mengambilkan hadiah-hadiah tersebut. Nah, hadiah yang malahan lebih tidak pasti, seperti suatu membuka loot box, chest, justru memicu dopamin yang lebih karena kamu ingin yang rare, ingin yang 0,001%. Nah, karena sekarang kita tahu cara kerjanya, bagaimana jika kita terapkan sistem ini untuk hal-hal yang lebih produktif? Inilah yang disebut gamifikasi. Definisinya secara singkat adalah menggunakan elemen-elemen dalam game ke dalam konteks non-game. Tujuannya membuat tugas yang membosankan menjadi menarik dan memotivasi. Kita akan mengubah harus menjadi ingin. Nah, paling gampang yang kita bisa lakukan adalah mengimplementasikan sistem reward. Prinsipnya, pecahkan tugas menjadi quest kecil seperti lakukan ini, misi, cuci piring plus 10 XP. Taklukkan dungeon, bersihkan kamar mandi, hadiah 50 XP. Tentukan hadiah yang jelas. Setelah mengumpulkan sejumlah XP, Anda bisa menukarkannya dengan hadiah nyata. Contoh 1000 XP untuk memainkan game. Contoh 500.000 XP mendapatkan makanan enak. Nah, sistem ini menipu otak kita untuk melepaskan dopamin saat kita melakukan hal-hal produktif. Dan pada akhirnya kalau kita menurunkan reward ini, kita juga dapat menurunkan kebutuhan untuk rewardnya. Nah, tetapi mungkin daripada kalian ada yang masih, tapi ini susah sekali saya melepaskan dari game. Seperti contohnya game Clash Royale, Mobile Legends. Banyak catur, banyak sekali game di dunia ini. Contoh pertama, Clash Royale. Siapa di sini di antara kalian yang sudah pernah memainkan Clash Royale? Game ini
tanpa kita sadar mengajari kita prinsip finansial yang luar biasa. Di dalam game ini kita harus memanage elixir kita untuk menjaga supaya tidak bocor, supaya tidak boros. Nah, bukannya itu mendengarkan sebuah similarity? Tentu saja, seperti memanage uang kita. Dalam kurung, gaji adalah elixir Anda. Setiap pengeluaran adalah kartu yang Anda mainkan. Apakah Anda mau boros di awal, maka akan rentan di akhir. Investasi yang kita bisa lakukan di dalam game adalah menginvestasikan tank yang besar harganya, yang jalannya lambat, dan kita bisa mengumpulkan elixir lagi. Kedua, kita juga bisa membangun deck. Contohnya membangun portofolio. Anda tidak bisa memasang semua kartu mahal. Anda butuh keseimbangan. Sama seperti investasi. Anda butuh diversifikasi aset. Jika Clash Royale adalah memanajemen diri, Mobile Legends adalah tentang kerja sama tim di dunia profesional. Satu tim beda peran. Di kantor ada tim sales, tim HR, tim marketing, tim developer. Kita bisa bilang tim sales marksman, tim marketing sebagai mage, tim developer sebagai fighter. Tidak ada yang bisa menang kalau main sendirian. Kemenangan diraih saat setiap orang melakukan perannya dengan baik. Dan komunikasi adalah kunci. Geng di line atas, geng di line bawah. Sama seperti, tolong cek dong email dari klien si A. Tanpa komunikasi, tim akan hancur. Ada juga adaptasi strategi. Tim yang baik bisa mengadaptasi, mengubah strategi yang awal gagal menjadi yang baik. Di dunia bisnis bisa dibilang sebagai pivoting. Pasar berubah dan perusahaan harus bisa menyesuaikan diri.